Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat jamaah Masjid Al-Iman rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pertama-tama adalah kita senantiasa meningkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di malam Sabtu yang pertama ini untuk melanjutkan kajian kita tentang masalah adab thalibul ilmi yang harapannya kita gunakan, kita pakai biar mendapatkan barokah. Ilmu kita mendapatkan barokah, ilmu yang bermanfaat di dunia sampai di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Keduanya, salat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan malam hari ini kita bahas tentang beberapa kesalahan yang wajib dijauhi oleh penuntut ilmu. Wajib dijauhi oleh kita semuanya. Jadi kita mengetahui kesalahan-kesalahan, mengetahui hal yang tidak baik untuk kita jauhi, bukan untuk kita lakukan. Sebagaimana syair mengatakan, arahtu asyarra la li syarri lakin li tauqihi. Aku mengetahui kejelekan bukan untuk jatuh padanya, tapi biar kita waspada, kita hati-hati. Ada beberapa kesalahan yang wajib kita ketahui dan kita jauhi bagi thalibul ilmi. Yang pertama adalah hasad, yaitu yang berarti adalah dengki atau iri. Hasad ini merupakan penyakit hati yang muncul kadang pada seorang muslim, terkhusus pada thalibul ilmi. Dan dijelaskan bahwasanya hasad secara ini artinya dia membenci datangnya nikmat Allah kepada orang lain. Dia benci nikmat Allah datang pada orang lain. Ketika seorang atau teman kita mendapatkan kebaikan, nikmat dari Allah SWT, kita benci. Ini berarti masuk pada penyakit hasad. Misal thalibul ilmi dalam satu ruangan, satu kelasnya, ada teman yang dia mendapatkan ranking, misal mendapatkan peringkat atau mendapatkan nilai yang bagus, tapi dia benci kepada anak yang mendapatkan nilai tersebut. Ini berarti masuk padanya kategori dengki. Bukan hanya bagaimana biar hilang kenikmatan tersebut dari orang, tapi lebih khusus yang namanya dengki adalah dia benci terhadap nikmat yang diterima oleh teman kita atau orang-orang lain. Dan ini sifatnya umum, termasuk dalam masalah harta atau yang lainnya. Ketika teman kita mendapatkan nikmat, kita tidak suka atau kita benci, maka masuk padanya dengki. Ada temannya beli motor baru, ada temannya beli mobil baru, kita benci, berarti masuk apa? Dengki apa enggak? Masuk dengki padanya. Hal ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah secara khusus. Beliau berkata, termasuk masalah dengki adalah hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Hasad adalah kebencian seseorang terhadap nikmat
ya, nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dia benci, ya, kepada orang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya dengki. Jadi kaum muslimin rahimani wal ajmain, dengki akan mengurangi pahala seorang dalam mencari ilmu, akan memperlemah hafalannya dan mengurangi konsentrasinya dalam menghadiri dan memahami ilmu. Ketika muncul di antara thalibul ilmi, di antara kita ada kedengkian, dan ini tidak sewajarnya. Maka kita semuanya kembalikan kepada Allah SWT. Itu adalah ketika ada orang yang mendapatkan keutamaan, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika fadlullah yu'ti ma yasha. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada yang Dia kehendaki. Maka ini adalah yang dalam Islam. Allah berfirman dalam surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang ke-32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tatamannau ma faddalallahu bi ba'dum 'ala ba'd. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lainnya. Allah melarang kepada kita untuk dengki, iri dan dengki atas karunia Allah yang diberikan kepada sebagian lain. Lirrijali nasibum mimma iktasabu. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Laki-laki mendapatkan bagian tertentu, seperti dalam hak waris. Masalah hak waris itu kan laki-laki mendapatkan berbeda dengan perempuan atau dengan wanita. Lebih banyak laki-laki, bahkan 2 kali lipatnya dari perempuan. Walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Wanita pun ada bagian tertentu. Maka tidak perlu iri, tidak perlu dengki di antara satu sama lain. Termasuk thalibul ilmi tidak boleh dengki. Karena dengki itu akan menjadikan ketidaktenangan hidup kita, menjadikan ketidakberkahan hidup kita. Maka Allah melanjutkan, was'alullaha min fadlih. Maka mintalah karunia-Nya kepada Allah Subhanahu wa taala. Was'alullah min fadlih. Mintalah kepada Allah, minta karunia Allah Subhanahu wa taala. Innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benci, ya secara zahir mungkin enggak ketahuan sama orang, tapi Allah tahu apa tidak? Tahu apa tidak? Allah tahu. Kalau ada orang yang benci, ya, kepada temannya karena dia mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Allah itu mengetahui apa yang ada dalam hati kita semuanya. Maka mari kita sama-sama jaga hati kita, biar ilmu kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian sifat ini, ya sifat hasad ini memiliki beberapa sebab, namun ada obatnya. Ketahuilah bahwa jika hal ini tumbuh dalam diri Anda, diri kita, maka janganlah meremehkan dan melalaikannya. Ketika ada penyakit dalam diri kita, penyakit benci kepada teman kita yang mendapatkan keutamaan karunia, ketahuilah itu adalah berbahaya untuk kita. Hendaknya kita segera perbaikinya, kembalikan kepada Allah SWT. Itu adalah fadlullah yu'ti ma yasha. Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Jadi disyukuri semuanya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karenanya dikatakan tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad. Kata beliau, tidak ada jiwa yang terbebas dari hasad, namun orang yang tercela menampakkannya. Kadang orang tercela ketika dia enggak suka atau hasad sama orang,
mungkin menampakkan secara zahirnya sambil ngiwi-ngiwi bahasanya, atau mungkin dengan ucapan yang membuli atau ucapan yang enggak bagus ya. Kan bisa aja itu tanda enggak suka, tanda benci. Orang beli sesuatu betul-betul diomong yang enggak bagus, itu menunjukkan ketidaksukanya. Ini hati-hati. Nah, orang yang tercela akan menampakkannya. Sedangkan kata beliau, sedangkan orang yang mulia menyembunyikannya. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat yang tercela ini, yaitu dari sifat hasad, yaitu dengki. Maka Allah mengingatkan tadi dalam surat An-Nisa agar kita tidak dengki satu sama lain. Dalam surat An-Nisa ayat 32. Kemudian yang kedua adalah berfatwa tanpa ilmu. Penuntut ilmu, kita berusaha hidup kita di atas ilmu. Ketika berbicara, kemudian menyampaikan, beramal, kita berusaha di atas ilmu. Bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari menyebutkan babnya, bab ilmu sebelum berkata dan berbuat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal ini di dalam surat An-Nahl ayat 116. Wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadiba hada halalun wa hada haramun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidah secara dusta, ini halal dan ini haram. Litaftaru 'ala Allahil kadiba, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan ini halal, ternyata enggak tahu dari mana. Ini haram, ternyata enggak tahu. Dia berfatwa atau berkata tanpa ilmu. Untuk apa? Mengadakan dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadiba la yuflihun. Sesungguhnya orang-orang yang mengadakan kebohongan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan beruntung. Orang-orang yang mendustakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan beruntung. Maka penuntut ilmu kita semuanya, kalau memang kita tidak mengetahui, katakan Allahu a'lam. Ya, bukan aib ketika seorang mengatakan bagaimana hukumnya ini, wallahu a'lam, saya belum tahu. Itu lebih selamat daripada dia menjawab sesuatu yang sementara dia tidak tahu. Dan sudah dicontohkan oleh para ulama dan oleh salafus salih. Dan ini bahaya ketika berfatwa tanpa ilmu. Maka wajib bagi kita semuanya untuk terus menuntut ilmu, mencari ilmu, dan berusaha kita amalkan dan kita sebarkan, kita dakwahkan sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian semuanya. Kemudian Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwasanya di antara tanda dicabutnya ilmu ketika orang berfatwa tanpa ilmu adalah dimatikannya para ulama. Para ulama diambil oleh Allah Subhanahu wa taala alias meninggal. Ini pertanda ilmu dicabut sedikit demi sedikit dengan matinya para ulama. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibadi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut ilmu dari para hambanya sekaligus, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mencabut ilmu dengan apa? Meninggalnya para ulama. Ya, kalau para ulama sudah meninggal, ya, terus tidak ada ulama, nantilah muncul orang-orang yang bukan ulama tapi
dia berfatwa tanpa ilmu. Kata Rasul, hatta idza lam yabqa fiha, atau hatta idza lam yabqa aliman, atau lam yubqi aliman, sampai apabila tidak ada di situ seorang alim, orang yang mengetahui tentang ilmu agama, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan, manusia menjadikan pemimpin-pemimpin yang juhal, yang bodoh, yang tidak punya ilmu. Ini sebuah hal yang kita waspadai ketika menjadikan seorang pemimpin yang tidak punya ilmu. Ru'usan juhalan. Kenapa? Fasu'ilu, ketika mereka ditanya, fa'aftau bi ghairi ilmin, kemudian dia menfatwakan tanpa ilmu, fadallu, maka dia pun akan sesat, wa adallu, dan dia akan menyesatkan ketika dia berfatwa tanpa ilmu. Maka di sini dituntut kita untuk belajar, mempelajari ilmu dan terus thalabul ilmi. Dan kita bersyukur masih banyak para ulama sehingga kita bisa belajar, kita bisa bertanya, dan terbuka luas bagi kita semuanya untuk thalabul ilmi. Nah, ketika para ulama meninggal, nah ini berarti pertanda dicabutnya ilmu. Ya. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan fayuftuna bi ra'yihim, mereka memfatwakan, menjawab dengan akal mereka, dengan pendapat mereka, bukan dengan ilmu. Fayudillu wa yadillun, ya, mereka akan sesat dan menyesatkan, ya, sesat dan menyesatkan ketika dia itu berfatwa tanpa ilmu. Maka di sini dituntut kita semuanya untuk terus berilmu, dan kita waspada dengan banyaknya ulama yang meninggal. Jadi seorang thalibul ilmi tidak usah gengsi ketika dia ditanya kemudian tidak tahu. Jawablah, katakan Allahu a'lam, wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu. Kenapa? Wallahu a'lam itu sendiri sudah ilmu, ya kan? Wallahu a'lam. Ini kalau sholat misal enggak pakai wudu, boleh enggak ya? Ya. Boleh enggak kalau sholat enggak pakai wudu misal, padahal enggak ada dia dalam tidak turun dan lainnya. Kemudian dia jawab semuanya sendiri tanpa ilmu, ya, yang nggak apa-apa nggak wudu misal, nggak apa-apa nggak wudu. Kemudian dia tetap sholat, padahal tidak ada alasan sedikit pun. Maka ini akhirnya dia sesat dan bisa menyesatkan. Atau hal yang halal ternyata itu haram, atau mungkin haram ternyata itu ya halal. Dia mengatakan haram ternyata itu halal. Makanya terus dengan ilmu terus. Berkata Ibnu Mas'ud menunjukkan ketika seseorang ditanya tidak tahu mengatakan wallahu alam. Ya. Apa hukum gede? Misalnya. Apa hukum gede? Wallahu alam, saya belum tahu. Ya. Kalau sudah tahu jawab. Ya, hukum gede gimana? Sudah tahu jawab. Gimana hukum menggunakan barang gadean? Ya. Saya misal utang, saya pinjam. Bismillah. Ya. Misal contoh, saya minjamin uang, Bang. Saya itu minjamin uang berapa? 10 juta, misal 10 juta. Nah, 10 juta itu
borehnya itu sebagiannya adalah saya punya kelapa 100 wit. Punya apa? Pohon kelapa maksudnya, bukan kelapanya, pohon kelapa 100 wit. Nah, yang pinjam ini punya pohon kelapa 100 wit. Kemudian dia mau pinjam ya 10 juta. Dia bilang, "Ini saya mau pinjam 10 juta." Kenggo apa? Bahasanya apa, boreh ya? Jaminan ya, go jaminan ya, go jaminan ge ana wit ya, wit kerambil deresan apik ya. Nabi 100. Wah, dah. Kowe ngono ikhlas, aku ikhlas nggo jenengan ngono. Dipet kabeh ya. Diambil hasilnya untuk kamu. Nah, bagaimana ketika mengatakan dia, "Oh, kayak gitu boleh apa enggak?" Jawabannya apa? Kita ambil jawabannya dari Rasulullah SAW. Coba kita dengarkan. Kullu qardin jarra manfaatin fahuwa riba. Segala utang piutang yang itu ada unsur pengambilan manfaat berarti apa? Riba. Ya, riba. Ini kata Rasul SAW. Berarti nak panjenengan kayak gitu, ya seperti itulah jawabannya. Masuk pada perbuatan riba itu. Ketika ya kan kasihan kan, secara zahir juga kasihan kan, dia sudah kehabisan, sudah nggak dapat deresan, kemudian uangnya suruh nyari utang. Nah, ini contoh. Jadi ketika memang dia tahu dan ada dalilnya, sampaikan. Kalau nggak tahu, wallahu a'lam, katakan Allah alam. Inilah contoh Ibnu Mas'ud yang wafat tahun 32 Hijriah radhiyallahu anhu berkata, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, man su'ila an ilmin, barang siapa yang ditanya suatu ilmu, ya'lamuhu falyakul bihi." Kalau ditanya tentang ilmu, kamu tahu, kita tahu, jawab. Ya jawab. Ya, sampaikan ilmu yang Anda ketahui. Meskipun kadang ya harus menanggung resiko atau pahit, ya, tapi jangan ditanya, jawab dengan cara yang bijak. Wa man lam yakun indahu ilmun falyakul Allahu a'lam. Kalau panjenengan kita semuanya belum tahu, ya jawabnya Allahu a'lam. Mudah kan? Ya, mudah. Wallahu a'lam. Masa ditakut-takut ini wallahu a'lam, tanya lagi wallahu a'lam ya. Ini gimana? Wallahu a'lam, jargus sudah balik ngaji ya. Ya nanti tambah ini akhirnya. Enggak perlu. Ya memang saya belum tahu ya. Wallahu a'lam. Ya. Kenapa? Fa inna minal ilmi an taqula bima la ta'lam Allahu a'lam. Karena termasuk bagian daripada ilmu adalah engkau mengatakan, kita menjawab Allahu a'lam pada hal yang kita tidak ketahui. Berarti bagian dari ilmu ya. Begitu indahnya Islam ya. Dan akan mulia semuanya. Jadi kalau orang mengatakan Allahu a'lam bukan berarti aib, bukan. Justru itu kemuliaan. Innallaha qala li nabiyhi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada nabinya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakan, hai Muhammad, aku tidak meminta kepadanya satu balasan ya. Wa ma ana minal mutakallifin, dan tidaklah aku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-ada. Jadi dia tidak menginginkan balasan dunia, dan aku bukan termasuk orang-orang yang mengada-ada. Ini menunjukkan bahwasanya kita ketika tidak mengetahui, katakan Allahu a'lam, dan yang akan membalas adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita menjawab dengan Allah a'lam, tanggung jawab di hadapan Allah. Ketika kita menjawab dengan ilmu, itu pun kita bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa?
wala taqfu ma laysa laka bi'ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kalian berbuat mengikuti sesuatu yang tidak ada pada ilmu bagi Anda. Sesungguhnya apa? Ya, pendengaran, penglihatan kita, kemudian hati, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha belajar, beramal sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Wattaqullaha mastata'tum. Ini yang kedua. Jadi kita berusaha menyampaikan di atas ilmu. Berfatwa pun menyampaikan di atas ilmu. Jadi berfatwa tentang ilmu merupakan kesalahan yang wajib kita jauhi. Yang ketiga adalah al-kibr, yaitu sombong. Talabul ilmi, penuntut ilmu tidak boleh sombong, karena sombong merupakan perbuatan yang tercela dan tidak akan menjadikan dia terhormat, tidak, justru akan menjadikan dia tidak terhormat ketika dia sombong. Jadi seorang talabul ilmi, penuntut ilmu, harus tunduk kepada kebenaran, harus taslim, artinya menerima. Tidak boleh sekali-kali menolak kebenaran dengan pendapatnya, hawa nafsunya, atau lainnya. Apalagi disampaikan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Ketika seorang talibul ilmi disampaikan, ini loh hadis Nabi, ini loh ayat Allah SWT menjelaskan yang jelas, ia berkewajiban untuk menerima kebenarannya. Orang yang sombong tidak akan masuk surga. Ya, ketika dia menolak kebenaran, kemudian tidak mau menerima kebenaran tersebut karena kesombongannya, Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga siapa? Orang yang di dalam hatinya ada kibr, ada kesombongan dalam hatinya. Meski apa? Seberat dzarrah. Ya, seberat biji sawi, sekecil apapun. Ya, begitu kecilnya menunjukkan ini. Ada kibr di dalam hati seorang, maka diancam tidak akan masuk surga. Ini berarti merupakan ancaman, berarti dosa besar apa kecil? Besar apa kecil? Besar. Karena ada ancamannya di sini, tidak akan masuk surga. Itu orang yang kibr, orang yang sombong. Nah, sebenarnya orang yang sombong itu hanya akan menjadikan dia tidak terhormat. Tapi sebaliknya orang yang tawadu, menerima kebenaran ketika diingatkan, walaupun oleh yang lebih muda atau oleh muridnya atau yang lainnya, dia menerima dengan lapang dada, maka Allah akan angkat, man tawadhu'a lillah rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya. Tetapi orang yang kibr, berarti kebalikannya apa? Kalau tadi yang tawadu diangkat kan, yang kibr diapakan? Jadi jatuhkan kan derajatnya, bukan diangkat lagi. Jadi ketika kibr hakikatnya akan menunjukkan dia sendiri. Nabi SAW telah menafsirkan makna dari al-kibr, itu sombong, dengan penafsiran yang amat jelas dan luas. Beliau SAW bersabda, al-kibru badrul haqqi wa hamdun nasi. Al-kibru badrul haqqi wa hamdun nas. Yang namanya kibr, itu sombong, adalah apa? Menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Yaitu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Ini berarti
kaidah sombong yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW itu sendiri. Termasuk sombong, kata beliau, ini ya menjelaskan, termasuk sombong adalah engkau membantah orang yang mengajarimu, baik dengan memperpanjang pembicaraan maupun dengan adab yang jelek terhadapnya. Juga termasuk sombong menganggap rendah orang yang belajar kepadamu dari kalangan orang-orang yang lebih rendah darimu. Hal ini banyak menimpa para penuntut ilmu. Maka sifat yang tercela ini itu al-kibar, kita berusaha kikis dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala biar dijauhkan dari sifat kibar ini. Kemudian ada masalah. Mungkin ada terdetik, loh, itu enggak masuk surga, bagaimana itu? Kemudian di sana ada hadis yang mengatakan bahwasanya orang yang akan atau orang yang ada iman di dalam dadanya dia akan masuk surga, kan? Akan masuk surga. Maka digabungkan antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini, ya. Kalau memang dia berhak untuk dimasukkan ke neraka, maka dia masuk neraka dahulu, kemudian setelah selesai maka dia berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kami dapati penjelasan ketika daurah dulu di Salatiga insyaallah. Jadi penjelasan menggabungkan antara dua hadis tersebut atau yang semakna. Ini yang ketiga, yaitu kibar, itu sombong. Ini kesalahan yang wajib kita ketahui dan wajib kita tinggalkan. Yang keempat adalah fanatik kepada madhab dan pendapat. Ya, penuntut ilmu wajib menghindari sikap berkelompok dan bergolong-golongan, di mana ia mengikat loyalitas atau kecintaan kepada kelompoknya atau kelompok tertentu. Jadi dia cinta loyal kepada kelompok tertentu atau golongan tertentu. Tidak diragukan lagi bahwa hal ini menyimpang dari manhaj salafus salih. Tidak bergolong-golongan, tetapi mereka satu golongan. Mereka termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwa sammakumul muslimina min qabl." Dia, yaitu Allah, telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu. Jadi kita tidak boleh ta'assub kepada satu kelompok, satu madhab, ya, tidak boleh di sini. Dan sangat disayangkan banyak kaum muslimin bahkan dari kalangan penuntut ilmu yang ulamanya mereka fanatik dan taklid kepada madhab tertentu, meskipun pendapatnya itu bertentangan dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Sayang sekali ketika ada pendapat yang padahal itu bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, tetap bersikukuh dengan pendapatnya karena fanatik pada golongannya, fanatik kepada atasannya, ya, kepada syekhnya atau kepada ustadznya atau kiainya. Sebaiknya tidak, seharusnya tidak seperti itu. Baik kepada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali maupun yang lainnya. Terkadang kita jumpai demikian. Padahal para imam madhab tersebut melarang kaum muslimin taklid kepada mereka, dan mereka sepakat untuk mengatakan bahwa apabila ada hadis yang sahih, maka itulah madhab atau pendapat mereka. Ini para ulama madhab sendiri yang menyampaikan bahwasanya idza sahhal hadis wa huwa madhhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhab saya. Ya, itu madhab saya. Jadi intinya tidak mengajarkan untuk taklid. Kemudian Syekh Albani rahimahullah berkata, mereka para imam madhab mewajibkan para pengikutnya untuk meninggalkan pendapat-pendapat mereka
jika bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 204 Hijriah menyuruh para muridnya untuk mengambil dan mengamalkan setiap hadis yang sahih. Imam Syafi'i menyampaikan kepada para muridnya untuk mengamalkan setiap hadis yang sahih, sekalipun beliau tidak meriwayatkannya atau bahkan pendapatnya bertentangan dengan hadis itu. Ini Imam Syafi'i menyampaikan kepada murid-muridnya, kalau itu hadis sahih ikuti, ya, walaupun tidak diriwayatkan dari beliau. Berarti mengajarkan taklid apa tidak? Tidak, ya. Berarti kita suruh jangan taklid, kita berusaha di atas ilmu. Dan kita tidak boleh fanatik makanya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, setiap orang pasti terlewat dan luput. Setiap orang pasti terlewat dan terluput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, setiap orang pasti terlewat dan luput darinya salah satu sunnah Rasulullah SAW. Ya, kadang ini tahu, yang lain belum tahu. Si fulan tahu, ini belum tahu. Apapun pendapat yang aku katakan atau prinsip yang aku tetapkan, katakan, kemudian ada hadis dari Rasulullah SAW yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, kata beliau, maka apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itulah yang diambil. Ketika ada pendapat beliau yang menyelisih hadis Nabi SAW, maka ambillah hadis yang sahih, ambillah sunnah Nabi SAW. Itu Imam Syafi'i. Dan itulah yang menjadi pendapat kata beliau. Ya, ini dari perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang wajib bagi seorang muslim, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah ajmain, yang wajib bagi seorang muslim dan menuntut ilmu khususnya adalah mengambil perkataan dari orang yang ucapannya sesuai dengan Alkitab dan Sunnah serta ucapan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berusaha mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga ucapan para sahabat ridwanullah alaihim. Ini yang keempat. Jadi tidak boleh fanatik kepada madhab dan pendapat. Jadi tolak ukur benarnya adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman salafus salih. Kemudian yang kesalahan berikutnya, yang kelima adalah merasa alim atau mampu sebelum layak. Dalam istilahnya at-tasaddur qabla ta'ahul. Dia sudah nampak munculkan diri sebelum dia mampu pada hakikatnya. Ini adalah penyakit pada thalibul ilmi. Maka kita terus untuk thalabul ilmi. Karena apa? Ketika dia menyampaikan tanpa ilmu akan berbahaya. Itu istilahnya adalah merasa alim. Kita harusnya berusaha terus menuntut ilmu, dan kalau kita tidak tahu katakan seperti di depan tadi, wallahu a'lam. Ini yang kelima. Yang keenam, biar ini adalah buruk sangka. Buruk sangka kepada teman kita, kepada sesama thalibul ilmi, atau bahkan ke ustadznya, ya. Buruk sangka kepada ustadznya ini adalah suatu akhlak yang jelek, kesalahan yang harus dijauhkan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kepada kita untuk buruk sangka. Ya. Allah berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann itsm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah kalian dari prasangka. Ya. Karena sebagian prasangka adalah dosa. Wala tajassasu. Kalian jangan memata-matai. Wala yahtab ba'dhum ba'dha. Dan juga jangan menghibah satu sama lain.
Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakiritumu. Apakah salah seorang di antara kalian suka untuk memakan bangkai saudaranya sementara kalian jijik? Yaitu ibarat orang yang hibah itu makan bangkai saudaranya. Tapi orang ngerasani kadang setan menghias-hiasi enak ya. Kalau ngomong orang, ngejelekan orang itu kadang nggak terasa itu dihias-hiasi enak. Nah itulah lagi kalian kita itu lagi makan bangkai ibaratnya, bangkai saudaranya. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Ya Allah Maha memberi taubat dan Maha pengasih, Maha penyayang. Ini larangan untuk buruk sangka kepada teman kita sendiri, ya. Mungkin ada teman yang tadi itu kan ranking 1, wah nyontek itu. Atau mungkin dia dapat nilai bagus-bagus sama temannya dibully. Lah itu kan digarapkan sama orang tuanya kan belum tentu juga kan. Itu paling digarapkan orang tua lah gitu. Ya enggak usah suudzon lah. Kalau memang dia bisa dapat nilai bagus ya kita husnudzon aja. Dalam semua hal kita tidak boleh suudzon. Iyyakum wadh-dhanna fa innal dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian terhadap prasangka atau buruk sangka karena prasangka buruk Prasangka buruk adalah perkataan yang paling dusta. Ya, paling dusta. Ini yang keenam, yaitu buruk sangka, enggak bagus ya. Thalabul ilmi jangan buruk sangka. Iyyakumullah. Jadi kalau orang yang sukanya buruk sangka, suudzon terus sama orang, itu kira-kira hatinya tenang apa enggak? Tenang apa enggak? Enggak. Jadi rasanya dia dongkol terus hatinya. Lah paling-paling jadinya. Lah paling-paling dalamnya. Ada orang bagus lah paling-paling gitu. Bila-bila lah paling-paling itu bahannya mindsetnya sudah mindset suudzon itu. Nah, kalian kita semuanya dirubah mindset kita yang husnudzon. Makanya salah satu yang saya tekankan kepada guru-guru kita, salah satu bagaimana biar sukses dalam mengajar, pastikan husnudzon dulu sama anak kita. Jadi ketika datang sudah, rasanya senang sama anak-anak kita, ya. Anak-anak kita sudah siap menerima dan insya Allah bisa. Masya Allah, ya anak soleh dan soleha, luar biasa. Kita sudah husnudzon dulu. Kalau sudah masuk, sudah raut mukanya medeni, sudah marah-marah, sudah paling-paling anaknya nggak bisa, sudah kayak gitu nggak jadi, ya. Harusnya husnudzon, ya. Apalagi sama anak kita sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah bertengkar dan debat kusir. Ini adalah akhlak yang tercela. Kalian harus debat, dia harus di atas ilmu, menyampaikan dengan yang billati hi ahsan. Wajadilhum billati hi ahsan. Kalau memang harus menyampaikan. Seorang penuntut ilmu, ya, jauhilah daripada bertengkar dan debat kusir dalam berbagai masalah syariat, karena itu adalah cara-cara ahlu bid'ah. Pelakunya tidak pernah memiliki pendapat yang tepat. Setiap harinya ia memiliki pendapat yang baru. Seorang penuntut ilmu tidak, ya, niat belajarnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan niat untuk membantah orang atau berdebat dan lainnya. Rasulullah SAW mengingatkan, Man ta'allamal ilma liyubahiya bihil ulama wa yujariya bihi subaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahullah jahannam. Barang siapa yang mempelajari ilmu untuk berbangga-banggaan di hadapan para penuntut ilmu atau di para ulama, di hadapan para ulama, berbangga-bangga di hadapan para ulama, dan untuk berdebat dengan orang-orang yang bodoh. Jadi tujuannya belajar untuk mendebat orang-orang yang bodoh, ya biar menangan debatnya, biar debatnya menangan. Maka ya
Setelah mencari perhatian orang banyak, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam, naudzubillah. Jadi ini masalah niat. Masalah niat hati kita ketika thalabul ilmi tujuannya untuk seperti itu, maka diancam dengan neraka jahanam. Maka hati-hatilah. Ya. Hati-hatilah karena dengan debat ini biasanya akan menjadikan hati kita menjadi keras. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah penuntut ilmu tidak boleh futur. Penuntut ilmu tidak boleh futur. Artinya berusaha menjaga terus kesemangatannya. Ya. Futur kan loyo ya. Loyo. Tapi kita berusaha menjaga kesemangatannya. Tentunya minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Semangat dengan kita mencari ilmu, Allah mudahkan jalan ke surga. Dengan cara mencari ilmu jadi kita tahu menghilangkan kebodohan untuk diri kita dan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik daripada Allah. Al-mu'minul qawiyyu khairun. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik, wa ahabbu ila Allah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dha'if, dibanding orang mukmin yang lemah. Orang yang lemah, yang futur. Dalam segalanya. Wa fi kullin khairin. Dan pada keduanya adalah kebaikan. Kemudian Rasul mengatakan, ihris ala ma yang fauka wasta'in billah wala ta'jas. Bersungguh-sungguhlah, bersemangatlah kalian, kita semuanya, untuk apa? Hal yang bisa bermanfaat untuk Anda, untuk kita, dunia maupun akhirat. Ini kaidah hidup kita. Ihris ala ma yang fauka, semangat dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat, semangat. Ihris ala ma yang fauka, yang bisa bermanfaat untuk Anda. Ingat, wasta'in billah, minta tolong kepada Allah SWT. Tidak boleh sombong ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kayak mendidik anak, mendidik anak sesuai dengan apa yang diajarkan, dituntunkan, kita sudah semaksimal mungkin. Tapi ingat, mohonlah kepada Allah, minta tolong kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan melemah. Wa in asabaka syai'un fala taqul, kalau kalian mendapatkan musibah jangan mengatakan law anni fa'altu kada wa kada, kalau seandainya saya seperti ini, ya seperti ini. Walakin kul qaddarullah wa masya'a fa'ala, tapi katakan semuanya adalah atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Adanya kecelakaan, kemudian ada anak jatuh, adanya piring pecah, kan dia kadang nang omah piring pecah glumprang, bede bali terus kerja kesel nang omah ana piring pecah, hanya gimana bilangnya, ingat qaddarullah wa masya'a fa'ala, jangan malah ditambahi rusak lagi, mudah-mudahan ditambahi panas, nanti jadi kobar nanti, malah dimarah-marah. Walakin qaddarullah, qul qaddarullah wa masya'a fa'ala, fa inna law tahtawa amala syaitan, karena kata-kata law akan membuka pintu perbuatan setan. Ini yang terakhir, yang ke-8 adalah kita berusaha jangan futur atau melemah, tapi kita harus semangat dan juga minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam penutup buku ini beliau mengingatkan kepada kita, pertama untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Kita sudah belajar adab-adab yang kita belajar ini, berusaha kita amalkan dan kita berusaha bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'al hasanatan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun Anda berada, dan iringilah kejahatan, kejelekan dengan kebaikan, maka kebaikan akan menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan bergaulah manusia dengan pergaulan yang baik. Kemudian juga kita berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul mengatakan, innallaha yuhibbul 'abda at-taqiyyal ghaniyal khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba yang bertakwa, kemudian yang kaya, yang cukup, yang merasa cukup dan tersembunyi. Ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Berarti pembahasan pada malam hari ini sudah selesai. Buku tentang adab thalabul ilmi, dan kita sampaikan secara global tentang hal-hal yang wajib kita jauhi, kesalahan-kesalahan yang wajib kita jauhi. Tadi pertama apa? Pertama apa tadi? Hasad atau dengki. Ya, yang kedua, berfatwa tanpa ilmu. Yang ketiga, kibar atau sombong. Kemudian yang keempat, fanatik. Ya, fanatik pada keulangan. Yang kelima, ya merasa pintar, merasa alim sendiri, ya sebelum layak. Kemudian keenam, buruk sangka. Kemudian ketujuh, ya berdebat atau debat kusir, nggak bagus. Yang terakhir, jangan loyo. Yang terakhir biar semangat ya, jangan loyo, tapi semangat, tapi juga minta tolong kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya di dunia sampai di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.